that it's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Perkenalkan, nama saya Ani Kumangliana Ratna Dewi, nomor absen 32 dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya membahas 4 subtopik. Yang pertama, latar belakang masalah kemiskinan. Yang kedua, penyebab kemiskinan. Yang ketiga, dampak dari kemiskinan. Dan yang keempat, cara penanggulangan kemiskinan. Salah satu contoh masalah sosial yang disebabkan oleh faktor ekonomi adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu keadaan di mana terjadinya ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kemiskinan juga dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Meskipun telah berjuang berpuluh tahun lamanya untuk membebaskan diri dari kemiskinan, namun kenyataan memperlihatkan bahwa sampai saat ini Indonesia masih belum bisa melepaskan diri dari belenggu masalah kemiskinan. Hal ini dikarenakan kemiskinan merupakan masalah yang bersifat global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihat dari segi moral dan evaluatif. Masalah kemiskinan telah lama ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu, umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kekurangan pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan masa kini, mereka tidak menikmati adanya fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada masa zaman modern. Pemerintah Indonesia yang berorientasi untuk membangun negara Indonesia menjadi negara yang maju dan mapan dari segi ekonomi, tentu saja menganggap kemiskinan adalah masalah yang mutlak yang harus segera diselesaikan di samping masalah lain seperti ketimpangan pendapatan, strukturisasi pemerintahan, inflasi, defisit anggaran, dan lain-lain. Bangsa Indonesia perlu mewaspadai kondisi kemiskinan yang terjadi pada saat ini. Walaupun secara statistik tahun 2012 terjadi penurunan kemiskinan menjadi 28,59 juta orang atau 11,6%, secara kualitas kemiskinan justru mengalami evolusi dan cenderung semakin kronis. Pada masa sekarang, kemiskinan sudah banyak memberikan dampak yang beraneka ragam, mulai dari tindak kriminalitas, tingkat pengangguran yang tinggi, terganggunya sistem kesehatan, angka kematian yang tinggi, tertutupnya akses pendidikan, dan masih banyak lagi. Kemiskinan memang menyebabkan banyak masalah yang beraneka ragam. Tetapi untuk sekarang, masalah yang terpenting adalah bagaimana caranya anak-anak yang sama sekali tidak mampu dapat bersekolah dengan baik seperti anak-anak lainnya. Apalagi di situasi pandemi COVID seperti sekarang, jika masalah tersebut tidak segera diselesaikan, maka akan muncul masalah-masalah baru yang lebih banyak lagi. Upaya penanggulangan kemiskinan pada hakikatnya merupakan upaya bersama dari semua pemangku kepentingan sehingga membutuhkan sinergi dan kemitraan dengan semua pihak, pemerintah dan semua organisasi di kalangan politik, serta tentunya masyarakat itu sendiri perlu membangun visi dan misi yang sama, serta pola pikir dan juga pola tindak yang saling menguatkan dengan difokuskan pada upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam kemitraan yang saling menguatkan inilah, maka berbagai sasaran peningkatan kesejahteraan rakyat dapat dicapai dengan baik. Sekian dari video saya, thanks for watching.